Oke guys, kembali lagi di channel Bang Pelor, channel yang membahas seputar lore suatu karakter. Kali ini ada orang yang request kisah karakter Gugu dari anime Fuatsu no Anatai. Oke, tanpa bapa-bapa lagi, langsung aja guys tonton videonya sampai habis. Gugu adalah seorang pemuda dari toko Nahana yang awalnya bekerja di toko Busman sebagai saudara angkat Fushi. Ia melawan para noker dan anggota faksi anti Fushi pada beberapa kesempatan untuk menciptakan dunia yang damai yang diinginkan oleh saudaranya yang abadi. Saat masih muda, Gugu dan saudaranya Shin hidup bersama majikan, akan tetapi majikan itu pergi dan meninggalkan mereka berdua. Mereka hidup sederhana di sebuah bukit di toko Nahana, di mana mereka bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik dan suatu hari tinggal di rumah besar. Mereka bekerja keras, menabung uang dengan harapan dapat mencapai tujuan mereka. Sampai Shin mengkhianati Gugu dengan mencuri tabungan mereka untuk berjudi dan meninggalkan Gugu untuk berjuang sendiri. Pada suatu saat, dia menyelamatkan Rin dari tertimpa kayu, tetapi sayangnya ia sendiri yang tertimpa. Setelah diselamatkan oleh kakek tua, kakek pemilik bir alkohol. Setelah kepalanya hancur akibat peristiwa itu, ia mengenakan topeng bunglon besar untuk menyembunyikan wajahnya, meratapi kenyataan bahwa ia kini menjadi monster yang buruk rupa. Ia hidup tenang selama beberapa waktu, sampai waktu sebagai penjaga toko, sampai Bjorn kembali bersama Fushi. Dulu waktu kecil Gugu memiliki tubuh yang becit, kini ia memiliki tubuh yang sangat berotot, berkat latihan kekuatan ia lakukan selama kehidupan aslinya di toko Nahana. Ia juga merupakan salah satu teman Fushi yang tinggi, berdiri lebih tinggi dari kebanyakan orang yang berinteraksi dengannya. Setelah dikhianati oleh saudaranya sendiri dan wajahnya hancur, Gugu menjadi orang yang pahit dan letih yang berjuang melawan dunia yang tampak menolaknya di setiap kesempatan. Dia mencoba menyembunyikan wajahnya dengan topeng, lalu mencoba hidup tanpanya, tetapi tidak peduli seberapa sopan dia atau bagaimana dia memohon, dia ditolak. Gugu membenci nasibnya dan merasa sangat kesepian, melihat dirinya hanya sebagai monster. Anjir, ini kisah terlalu sedih, Mimin sampai mau nangis. Oke, lanjut. Namun meskipun bersikeras menjadi monster, Gugu hanya ingin diterima dan meskipun menjadi kunci percuma kakek tua, Gugu tidak menyimpan dendam, bahkan sampai menitipkan cincin ring kepada Shin yang saat itu sedang tidak beruntung, dengan harapan setidaknya dia akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sifatnya tidak mementingkan diri sendiri juga terlihat ketika dia tidak ragu menyelamatkan ring dari batang kayu yang tumbang. Dan melalui kesetiaannya yang teguh kepada Fushi, dia tak pernah gagal mempertaruhkan nyawanya dan anggota tubuhnya untuk membantu orang-orang yang dia sayangi. Setelah berbaikan dengan Fushi, Gugu mampu menerima hidupnya, menemukan kebahagiaan dalam keluarga yang ditemukannya di toko bir milik kakek tua. Dia telah lama melepaskan segala permusuhan yang dia miliki terhadap masa lalu, menemukan bahwa dia telah memperoleh lebih banyak dari perjuangannya. Dia jauh lebih ramah dan sedikit pelawak, yang cepat tertawa dan meredakan ketegangan untuk menunjukkan sikap yang kuat dan untuk Fushi, terutama karena sang abadi merasa terganggu oleh perasaan kesepian yang akan datang. Gugu memiliki kekuatan yang lebih berasa. Setelah berlatih secara teratur dari waktu ke waktu, Gugu menjadi jauh lebih berotot dan dapat mengangkat benda berat dengan mudah. Dan meskipun ia akhirnya tidak dapat menyelesaikan dirinya sendiri, ia mampu menahan langit-langit batu yang runtuh cukup kuat untuk menghentikannya menghancurkan ring. Gugu juga memiliki keterampilan memasak yang sangat baik, yang dipuji tidak hanya oleh Busman dan Bjorn, tetapi juga oleh orang tua Rin. Dia bertanggung jawab untuk memasak makanan di toko Busman
dan mengajari fusi cara memasak. Gugu juga bisa menyemburkan api, dan dengan cara Gugu mampu menyemburkan alkohol dari kantong di perutnya sesuka hati. Dikombinasikan dengan sumber api seperti obor, ia dapat menyemburkan api secara efektif di area yang luas di depannya. Akhirnya Busman memberinya hadiah berupa topeng buatan khusus yang ketika ditutup dapat menyalakan bola-bola besi yang terkonsentrasi di hidung, sehingga ia dapat menyemburkan api selama ada alkohol di dalam perutnya. Oke, udah segitu aja dulu untuk videonya. Oke, next Bang Telur akan membahas kisah karakter dari film besutan Marvel Studios. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Our Legend. Iya, Tony Stark si manusia besi. Ya, Ambattoron. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Kalau kalian mau request kisah karakter, tinggal komen aja di bawah atau di grup, link sudah kami taruh. Oke, bye bye.